Perkenalkan, nama aku Wiwit Rahmawati Purwanto dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan nomornya belakang 026. Jadi di sini aku akan menceritakan sedikit tentang kisahku yang dimana aku lahir dan besar di Jakarta, sebuah kota besar yang biasanya orang bilang itu kota metropolitan. Meski sekarang aku sudah nggak tinggal di Jakarta, namun Jakarta itu memiliki arti penting bagi identitas diriku. Di sana aku banyak belajar mengenai apa itu hidup mandiri, kerja keras, dan itu yang membentuk siapa aku hari ini. Di sana aku banyak belajar tentang kerja keras seseorang itu seperti apa, hidup mandiri itu seperti apa, dan yang paling penting itu menurut aku gak akan bisa sampai kayak sekarang kalau dulu aku gak pernah ngalamin yang kayak gitu. Singkat cerita, aku menyelesaikan pendidikanku di sana pada masa sekolah dasar, yang dimana dari TK itu aku nggak pernah diantar sama orang tua. Aku mulai kehidupan itu terus menerus, dimana aku harus berangkat sekolah naik angkot, jalan kaki. Yang kebetulan sekolah SD ku tuh ada di Bogor, jadi aku harus pulang pergi naik angkot. Waktu itu sekolahku juga full day. Ya pasti ngebayangin lah rasa capeknya gimana. Akhirnya setelah 6 tahun aku berpendidikan di sekolah dasar, aku lulus, dan ya pada saat itu orang tuaku bercerai. Ngomong-ngomong soal orang tua, ibuku asli Tuban dan ayahku asli Solo. Aku memiliki 2 kampung halaman pada waktu itu, namun aku memilih mengikut ibuku. Karena kenapa? Mungkin aku merasa aku lebih dekat dengan ibuku. Itu. Akhirnya kita pindah ke Jawa Timur, yaitu yang di Tuban. Aku melanjutkan pendidikan di sana. Aku belum familiar dengan lingkungan di sana yang mungkin membuat aku culture shock. Di sana harus menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan pada saat itu aku belum mengerti bahasa Jawa, aku belum bisa lancar berbahasa Jawa seperti itu. Terus singkat cerita, aku dari situlah aku mulai belajar belajar mendengarkan, lalu belajar mempraktekkan cara bicaranya. Aku lulus dari SMP, aku memutuskan untuk melanjutkan sekolahku SMK di Semarang, yang pada waktu itu aku mendapatkan beasiswa penuh. Jadi aku datang ke Semarang hanya untuk belajar. Semua fasilitas sudah ada dan semuanya ditanggung oleh sekolah, seperti itu. Lulus dari SMK, aku mulai mencari pekerjaan. Dan akhirnya aku mendapat pekerjaan di Bali. Nah, di Bali inilah aku merasa aku nih gak punya siapa-siapa. Kenapa aku berani untuk ke Bali? Seperti itu. Aku memulai untuk membangun relasi, dan aku kayak, ayo Wiwit, kamu harus bisa. Kamu gak boleh kayak gini. Aku harus membangun diriku sendiri untuk kenal sama banyak orang lagi. Karena posisinya aku di situ sudah bekerja. Ya, setelah itu aku mulai memberanikan untuk berkenalan. Waktu itu aku mengikuti pelayanan di salah satu gereja yang namanya Hillsong Bali. Dari situ aku menemukan banyak orang-orang yang mungkin positif kepada diriku. Kayak aku punya teman itu, nanti teman ada info, ada kerjaan, aku ikut. Dari situ aku bersyukur banget. Mungkin aku nggak akan seperti itu kalau misalkan dari kecil aku nggak pernah merasakan hal yang tidak mengenakan, yaitu otomatis apa yang dari kecil aku belum dapat, aku akan dapat di kemudian harinya. Hampir 2 tahun lamanya aku memutuskan untuk resign karena ingin melanjutkan kuliah di Surabaya. Nah, dari kisah singkatku ini aku ingin meng-highlight persepsi yang biasanya orang-orang itu ketika melihat diri aku, persepsinya itu kayak, wih kamu hebat, kamu kok berani sih, kamu kan gak punya siapa-siapa, kenapa kamu berani untuk merantau sendiri, kayak gitu. Mungkin aku bisa menjawab, mungkin kalau gak karena aku dari dulu dituntut untuk keadaan seperti ini, aku juga gak akan mau, aku gak mau jadi independent woman, kayak gitu. Itulah video singkat cerita kisah hidupku. Dari sana aku belajar bahwa identitas kita tak hanya soal tempat, tapi bagaimana kita membawa budaya itu kemanapun kita pergi. Ya, sekian dari aku. Terima kasih.